khatamun nubuwah, yaitu cap kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir hadis nomor 18. Sekarang kita masuk yang nomor ke-19. Qala Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibnu Abdah Ad-Dhabi wa Ali ibnu Hujrin wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa ibnu Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah annahu qala haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-haditsa bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanadnya sampai kepada Ibrahim bin Muhammad rahimahullahu taala, yaitu putra sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, bercerita kepadaku, ia berkata, apabila Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu mendeskripsikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, yaitu hadisnya panjang, di antaranya ada redaksi yang berbunyi, di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian para nabi. Ya. Hadits ini sudah pernah kita bahas yang lalu panjang lebar. Di sini diulangi lagi intinya. Yang lalu kita sudah pernah membahas sifat fisik Nabi lengkap, dan ini perincian-perinciannya. Di antaranya yaitu bahwasanya di bahu bagian belakang Rasulullah Muhammad SAW ada cap kenabian, ada stempel kenabian, yang mana di situ disebutkan itu adalah stempel kenabian yang juga dimiliki oleh para nabi. Dan para ulama berbeda pendapat. Apakah cap kenabian ini dimiliki oleh semua nabi atau khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Di dalam kitab yang antum miliki itu disebutkan di bagian terakhir nanti, ya, bab ini bagian terakhir disebutkan hadis riwayat Al-Hakim atau athar dari Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, lam yab'atsullahu nabiyyan illa waqad kanat alaihi syamatun nubuwah fi yadihil yumna. Tiadalah Allah mengutus nabi melainkan ada tanda kenabian di tangan kanannya. Itu ada di situ nanti bagian terakhir, ya. Illa an yakuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna syamatan nubuwah kanat baina katifaihi. Kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanda kenabiannya di kedua bahu bagian belakang. Jadi di sini disebutkan bahwa semua nabi ada cap kenabian. Cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cap kenabiannya berbeda. Semua nabi ada di mana? Di tangan kanan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kedua, ya, bahu bagian belakang. Baik, insyaallah jelas. Kalau jelas kita lanjut hadis yang nomor ke-20. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Bashar annahu qala haddatsana Abu Asim annahu qala haddatsana Ghazrah bin Thabit
qala haddatsani Ilba ibnu Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr ibnu Akhtab al-Ansari annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i 'alal khatam qultu wa mal khatam qala sya'arat mujtami'at. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanadnya ya sampai kepada Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari, beliau mengatakan bercerita kepadaku, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan rabalah punggungku. Kemudian aku pun meraba punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemariku menyentuh khatamun nubuwah, itu cap kenabian. Ilba bertanya, bagaimana khatamun nubuwah itu, cap kenabian itu? Amr menjawab, sekumpulan bulu. Ya. Jadi di sini ada seorang sahabat yang ingin tahu khatamun nubuwah, setempel kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Oleh Rasulullah dipersilahkan, silakan. Ya, kamu sentuh punggungku, kamu pegang sendiri, supaya kamu tahu seperti apa khatamun nubuwah itu. Dan ternyata khatamun nubuwah, cap kenabian atau setempel kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu berbentuk sya'arat mujtami'at, yaitu bulu atau rambut yang terkumpul. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada, setempel kenabian di belakang ya, di belakang, di kedua bahu. Besarnya sak berapa? Besarnya seperti burung merpati, warnanya kemerahan, ya. Dan di sana ada bulu atau rambut yang terkumpul, ya. Nanti ada lagi. Jadi antum kalau ngaji ini, kalau ngaji tentang Rasulullah Muhammad SAW, sambil bayangkan seakan-akan melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Seperti riwayat ini, sahabat tadi menyentuh punggungnya Nabi, ya, ada rambut yang terkumpul. Nah, bayangkan, saya menyentuh punggungnya Nabi dan ada rambut yang terkumpul. Nah, itulah cap kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngaji sirah, ngaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sambil dihayati, diresapi, ya, dibayangkan, sehingga kita merasa benar-benar dekat, nyambung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, insyaallah jelas. Kemudian berikutnya hadits yang nomor ke-21. Nah, itu agak panjang. Agak panjang dikit ya. Saya baca dulu redaksinya sampai tuntas. Qala Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth Al-Khuzai qala haddatsana Ali bin Husain bin Waqid qala haddatsani abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu abi Buraidah, abi ya ayahku. Sami'tu abi Buraidah yaqul jaa Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata bima'idatin 'alaiha rutab fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
faqala ya Salman ma hadha faqala sadaqatun alayka wa ala ashabik faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah qala farafa'aha faja'a al-ghad bimithlihi فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها walam tahmil nakhlatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu hadhihi nakhlah. Faqala Umar ya Rasulullah ana gharastuha. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min 'amiha. Baik. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya. Ya, jadi itu ada terjemahan yang salah itu ya. Tentang sanadnya itu Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah. Nah, itu perlu kejelian penerjemah. Kan tadi dikatakan sami itu Abi Buraidah. Jadi maknanya aku mendengar ayahku Buraidah. Nah, dia keliru menerjemahkan, ya. Dia bilang apa? Aku mendengar Abu Buraidah berkata. Kalau Abu Buraidah itu bukan sami'tu Abi Buraidah. Kalau Abu Buraidah sami'tu Aba Buraidah. Ya. Itu salah dari penerjemah. Jadi yang benar itu begini ya. Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku, ia berkata, aku mendengar ayahku Buraidah. Ayahku Buraidah. Ya, memang itu salah satu kendala kalau kita membaca buku terjemahan, selalu saja ada kesalahan. Jadi bukan Abu Buraidah ya, tapi ayahku Buraidah. Jadi itu anaknya cerita hadits yang diambil dari bapaknya. Ya, Buraidah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kendala belajar terjemahan. Walaupun dari penerbit yang terkenal menjaga keotentikan terjemahan, tetap saja selalu ada kesalahan di sana. Bahkan kadang kesalahannya fatal. Ya. Baik. Jadi aku mendengar ayahku Buraidah berkata. Ini katanya. Ini tentang kisah masuk Islamnya sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman itu mencari Islam. Dia belajar agama-agama, mencari yang benar yang mana. Termasuk dia mantan ahli kitab. Ya, dia kepingin tahu. Jadi pencarian. Beliau mengatakan pada awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya, Salman Al-Farisi yaitu Salman dari Persia. Ini dia bukan orang Arab, ini orang Persia, orang Ajam. Tapi derajatnya sangat mulia karena beriman, karena setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salmanu minna ahlul bait." Salman adalah ahlul bait kami.
keluarga kami. Karena apa? Iman, setia, cinta. Jadi Islam itu tidak memandang bangsa, warna kulit, suku, ras atau apa, enggak dipandang. Yang dipandang itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Manusia sumbernya sama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari sumber yang sama. Nabi Adam, ibunda Hawa, sama semuanya. Kemudian dari dua ini timbullah anak cucunya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuah-puah, banyak sekali. Untuk apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah lita'arafu, saling mengenal. Saling mengenal, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, ya. Itu tujuannya. Lalu oleh Allah ditegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi yang paling takwa. Lalu diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadits-hadits yang sahih, la fakhra li arabiyyin ala ajamiyyin wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tidak ada kebanggaan orang Arab dan non-Arab, orang kulit hitam dan orang kulit merah. Jadi bukan kulit hitam dan kulit putih, tapi kulit hitam dan kulit merah. Kenapa kulit merah? Kulit merah identik dengan bangsa Persia. Jadi saat itu yang dianggap bangsa yang mulia. Artinya tidak ada kebanggaan, tidak ada kelebihan. Kamu semuanya berasal dari Adam. Adam dari tanah. Yang membedakan cuman takwanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa baki makanan yang penuh dengan rutab, ya, kurma muda. Kemudian ia menyuguhkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini sedekah untuk Anda dan para sahabat Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Angkatlah bagi makanan ini karena kami tidak makan makanan sedekah." Jadi Salman ini mencari, ya, ini ngecek, ini Nabi betulan apa enggak ini. Karena Salman belajar, Salman baca kitab, tanda-tandanya Nabi itu ada. Ini dicek. Jadi dia ngasih apa tadi? Rutab, satu wadah rutab. Monggo ya Rasulullah. Apa ini? Ini sodakoh ya Rasulullah. Oh, enggak boleh, kamu ambil aja. Saya enggak makan sodakoh. Nah, berarti satu, terbukti. Karena memang Rasulullah Muhammad SAW tidak boleh makan daripada sodakoh. Keluarganya Nabi, Ahlul Bait. Ini satu, terbukti, berarti ini Nabi. Kemudian Salman pun mengangkatnya. Keesokan harinya ia datang membawa baki yang sama atau baki yang seperti itu, penuh dengan kurma, dan menyuguhkannya di hadapan Rasulullah SAW. "Apa ini wahai Salman?" tanya Rasulullah SAW. Kali ini Salman menjawab, "Hadiah untuk Anda wahai Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Mari silakan kita nikmati." Jadi besok Salman datang lagi bawa kurma satu wadah. "Monggo ya Rasulullah." Ya. "Apa itu wahai Salman?" "Ah, ini hadiah." Lalu beliau mengatakan, "Ayo silakan dimakan." "Tidak apa-apa, kita boleh makan hadiah." Jadi Nabi itu sedekah tidak boleh. Kalau hadiah boleh, ya. Bahkan termasuk akhlak Islam,
kalau kita diberi hadiah tidak boleh nolak. Itu akhlak Islam. Karena dalam Islam hadiah itu tujuannya adalah apa tujuan hadiah itu? Menimbulkan saling cinta. Jadi kalau orang dikasih hadiah tidak boleh nolak. Ini hadiah tidak boleh nolak. Ya. Demikian. Jadi sekali lagi Nabi sudah terbukti tanda pertama tidak makan sodako. Tanda kedua mau makan hadiah. Kemudian bagaimana cerita selanjutnya? Pada saat itu Salman Ali radhiyallahu taala anhu melihat khatamun nubuwah, yaitu setempel kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia pun masuk Islam. Yang ketiga sekarang Salman lihat di punggung Nabi ada cap kenabian. Oh iya betul, Nabi ini. Langsung Salman masuk Islam. Jadi Salman ini Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Salman radhiyallahu taala anhu itu mencari Islam, belajar Islam. Dan ini penting. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 3 fasilitas, dan ahli neraka masuk neraka karena mereka tidak menfungsikan fasilitas tadi dengan baik dan benar. Apa 3 fasilitas itu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Pendengaran. Nah, ini telinga dipakai. Untuk apa? Mendengarkan. Dan mengambil pelajaran dari yang didengar. Wah, ini mata dipakai untuk melihat dan mengambil pelajaran dari yang dilihat. Wah, ini hati dipakai untuk apa? Mikir. Hati, akal pikiran, mikir. Jadi tidak ada alasan. Karena ada orang yang bertanya, wahai Ustadz, bagaimana kalau kita ini tidak tahu, kita dibohongi oleh ajaran tertentu, jika kita tidak tahu, mulai bayi berada di lingkungan itu sehingga dia taunya cuman itu. Apakah nanti dibakar di neraka? Iya, dibakar di neraka. Lo kan dia tidak tahu, lo kan dia oleh Allah diberi fasilitas kan. Artinya apa? Kamu harus apa? Belajar. Kamu harus apa? Mencari. Sekarang banyak radio, banyak TV, banyak medsos. Belajar, mencari. Allah memberi telinga untuk dipakai, Allah memberi mata untuk dipakai, Allah memberi hati, akal pikiran dipakai. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan saya tidak tahu, nggak ada. Kecuali kalau orang hidup di pedalaman yang belum sampai ke sana informasi. Dan zaman sekarang nggak ada seperti itu. Zaman sekarang ini hatta di pojoknya gunung, di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah padang pasir, di kutub selatan, kutub utara, dimanapun. Sampai apa ndak informasi? Sampai. Jadi kalau zaman sekarang ada orang beralasan kami belum tahu, kami ndak tahu. Oh ndak ada alasan itu. Kamu bukan tidak tahu, tapi kamu tidak mau tahu. Kamu ndak mau belajar, kamu ndak mau ngaji, telingamu ndak kamu pakai, matamu ndak kamu pakai, hatimu ndak kamu pakai. Ya seperti itu. Seperti Salman, Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu itu mencari, belajar. Coba nanti antum kaji lagi ya, kisah masuk Islamnya sahabat Salman Al-Farisi. Indah sekali. Mencari dia, belajar sampai ketemunya Islam. Di antaranya ini, setelah dia melihat tanda yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti-bukti kenabian, dia pun masuk Islam. Saat itu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berstatus sebagai budak milik seorang Yahudi. Statusnya masih budaknya Yahudi, ahli kitab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya, oleh Nabi dibebaskan. Jadi Islam itu datang untuk memberantas perbudakan. Dibeli oleh Nabi. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan harga beberapa dirham. Jadi itu juga ada terjemahan yang kurang pas. Ya. Yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma.
Itu terjemahnya kurang pas. Karena orang kalau baca pasti salah kan. Membelinya dengan harga beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Yang kita pahami kan membelinya dengan apa? Menanam pohon kurma, mengupah untuk itu kan. Padahal bukan, itu dan, pakai dan itu ya. Jadi membelinya dengan harga beberapa dirham dan menanam pohon kurma. Jadi bayar uang sekian plus ya kamu nanti menanam sekian pohon kurma. Dan nanti ada riwayatnya di situ. Di halaman 51, 61 di itu diterangkan ya, yaitu menanam 200 batang atau 300 batang. Di itu cuma disebutkan 200 batang. Yang benar 200 atau 300 batang. Jadi membayar beberapa dirham dan menanam sekian ratus batang pohon kurma. Itu syaratnya kalau mau beli. Salman pun radhiyallahu ta'ala anhu bekerja di kebun itu hingga pohon-pohon kurmanya berbuah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri membantunya menanam pohon-pohon tersebut. Subhanallah. Jadi Nabi membantu sahabat Salman. Ya. Disebutkan di situ juga nanti ada riwayatnya di kelanjutannya. Nanti dibagi beberapa sahabat, satu orang itu menanam 5 sampai 10 batang. Ayo kita bantu Salman ayo. Kan kasihan kalau dia nanam 200 atau 300 batang, banyak sekali. Ayo kita bantu Salman. Satu orang menanam 5 atau 10. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut menanamnya. Kecuali satu pohon yang telah ditanam oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya pohon-pohon tersebut tumbuh subur dan berbuah sesuai jadwal panen per tahunnya, kecuali satu pohon yang ditanam Umar. Jadi ada satu pohon yang lepas dari pengawasan Nabi. Semuanya dalam pengawasan Nabi sehingga tumbuh semuanya. Ada satu yang lepas dari pengawasan Nabi. Nanti ada keterangan di belakang, ternyata bukan satu, ada beberapa. Yang ditanam Umar dan juga yang ditanam oleh Salman, ada yang enggak berbuah. Ya, dan tidak berbuah. Akhirnya kemudian saat melihatnya Rasulullah SAW bertanya, apa yang terjadi dengan pohon ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, pohon ini akulah yang menanamnya. Kemudian Rasulullah SAW pun mencabut pohon tersebut dan menanamnya lagi. Akhirnya pohon tersebut tumbuh subur dan berbuah pada tahun panennya. Ini juga mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ditanam dengan tangannya Nabi pasti tumbuh. Yang tidak ditanam dengan tangannya Nabi belum tentu tumbuh. Ya. Ini mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi intinya di sini yang kita ambil adalah bahwasanya sahabat Salman Al-Farisi mencari Islam, mencari kebenaran, mencari agama, akhirnya mantap dengan Rasulullah Muhammad SAW dan dia pun beriman. Dan di belakang punggung Nabi ada cap kenabian, stempel kenabian. Baik, jelas apa enggak? Yang punya kitab jelas, yang enggak punya kitab saya yakin masih loading. Ki ngomong apa Ustaz kira muter-muter ini. Baik, kita lanjut lagi. Ini nomor 22, hadis nomor 22. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Bishr ibnu Waddah, qala haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi an Abi Nadrah. Nah, itu ada salah cetak ya. An Abi Nadrah Al-Awaqi. Al-Awaqi. Itu disebut Al-Aufi. Yang benar Al-Awaqi. Al-Awaqi.
Qala sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni khataman nubuwah faqala kana fi dhahrihi bad'ah nashizah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau ditanya tentang khatamun nubuwah, cap kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, khatamun nubuwah, cap kenabian itu ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berupa daging yang menonjol. Jadi cap kenabian tadi apa? Warnanya merah. Berupa apa? Rambut atau bulu yang terkumpul, kecil seperti ya telur merpati, dan sekarang ada lagi apa? Daging yang menonjol. Jadi agak timbul. Daging menonjol agak timbul. Insyaallah jelas. Kita lanjut yang nomor ke-23. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn al-Miqdam Abul Ash'ath al-Ijli al-Basri annahu qala akhbarana Hammad ibn Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah ibn Sarjis annahu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya bersambung sampai Abdullah bin Sarjis ya, ia berkata, suatu ketika aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan saat itu sedang bersama para sahabatnya. Ya, dia nemuin Nabi sedang kumpul dengan para sahabat. Aku berkeliling sambil menilik punggung beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang sedang aku cari. Kemudian beliau pun melepaskan selendangnya sehingga aku dapat melihat tempat khatamun nubuwah, cap kenabian yang ada di antara kedua bahu beliau dan besarnya sekepalan tangan. Jadi sahabat ini subhanallah ya. Zaman dulu sahabat itu mencari apa bener iki Nabi. Jare ndek apa ndek gegere kono cap kenabian apa bener. Lah ini mencari. Sehingga ketika Nabi sedang dengan sahabat itu, dia itu kudu nang mburi ae. Ya. Dia itu maunya ke belakang terus ya, katanya ndelok. Endi sirek. Ya, subhanallah. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan sahabat itu orangnya polos-polos itu loh. Ikhlas, polos, pengin cari kebenaran. Bener ah, pengin roh aku nek. Tadi ibaratnya saya duduk sini, antum kudu nang mburi ae. Katanya ndelok. Endi sih? Lah Nabi tahu. Oh, ini kepengin roh iki. Ya wis. Akhirnya Nabi melepas rida, yaitu kain yang ada di bagian atasnya Nabi yang menutupi stempel tadi. Dibuka. Ah, gila. Ndelok oh, ketok akon. Oh iya. Akhirnya iya kelihatan ya. Malah di sini ada riwayatnya ya, besarnya sekepalan tangan. Tapi riwayat-riwayat yang banyak itu menyebutkan seperti telur merpati, itu yang riwayat yang paling banyak. Jadi mungkin meriwayatkan dengan makna. Jadi riwayat yang banyak seperti telur merpati. Seperti apa bentuknya? Di sini ada penjelasan lebih spesifik lagi.
Di sekitarnya terdapat beberapa tahi lalat yang tampak seperti jerawat. Yang lebih tepat itu seperti kutil. Jadi kalau sekarang kita ini kayak apa to jenenge ya. Namanya to ya. Ono kan wong sing morono irenge ono bintik-bintike yang akeh wulune gitu kan. Itu apa namanya to. To ya. Cuman tonya orang kan beda-beda macam. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi bentuknya di sekitarnya terdapat beberapa tai lalat yang tampak seperti kutil. Jadi timbul gitu, banyak rambutnya. Itu stempel kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Cuma nanti kalau ada di antara antum ada taunya di belakang, jangan dikira nabi. Wih, nabi dek. Ono stempel kenabian nih. Ya, tidak ada, karena Rasulullah SAW itu sudah nabi terakhir penutup. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian aku pun beranjak meninggalkan Rasulullah SAW. Sebelum pergi, aku menghadap kepada beliau dan berkata, wahai Rasulullah, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu. Beliau menjawab, iya, semoga ampunannya Allah juga diberikan kepadamu. Didoakan Nabi. Saat itu para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW terperanjat dan berkata, Rasulullah SAW memohonkan ampunan atasmu. Masya Allah kamu. Rasulullah mintakan ampun buat kamu. Dia bilang, ya juga untuk kamu semua. Bukan aku saja, kamu semuanya. Ya. Loh apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat nomor 19 yang artinya mohonkanlah ampun karena dosamu dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi Nabi itu memintakan ampun untuk kita semuanya. Dengan demikian sudah selesai bab yang kedua, yaitu bab tentang stempel atau cap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah nanti berikutnya kita akan melanjutkan tentang bentuk rambutnya Nabi. Yang lalu sudah kita bahas, tapi ini pembahasan lebih spesifik lagi. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalau kita membahas tentang memintakan ampun untuk muslimin wal muslimat. Ini faedah. Kemudian juga ada pengumuman, insyaallah yang kajian Ahad Maghrib, kajian saya, insyaallah sudah tidak ada lagi, diganti ustadz lain. Karena insyaallah rencananya saya kalau hari Ahad setelah dari sini saya ke pondok sampai malam insyaallah. Jadi mulai nanti Ahad Maghrib diganti ustadz lain. Mungkin gantian ya beberapa ustadz. Yang pagi tetap saya, dan insyaallah nanti yang Ahad Maghrib itu kan tafsir. Kalau dihilangkan kan eman. Nanti kita tarik ke Ahad pagi. Nanti aja insyaallah kalau pulang dari umroh. Kami rencana Januari mau umroh tanggal 19. Nanti sepulang dari umroh insyaallah biidznillah kalau jadi kajian Ahad pagi kita majukan jam 8 sampai jam setengah 10. Jadi 1 jam setengah. Kajiannya ada 2, yaitu 45 menit pertama kita ngaji ini syarah syama'il, 45 menit berikutnya kita ngaji tafsir. Yang lalu kita tafsir surat Al-Had ayat terakhir sudah kita bahas tapi belum tuntas, butuh 1 pertemuan lagi, dan setelah itu kita lanjutkan surat yang lainnya. Baik, itu informasinya. Jadi nanti setelah saya pulang dari umroh. Sekarang masih normal aja jam 9 sampai 10 dan kajiannya seperti biasa. Mengenai memintakan ampunan untuk muslimin wal muslimat, mukminin wa mukminat, ini amalan yang dahsyat, amalan yang luar biasa, amalan yang sangat besar dan jangan diremehkan amalan ini. Di dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang hasan
Dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Barang siapa memintakan ampunan untuk mukminin dan mukminat, orang-orang beriman, semuanya, laki dan perempuan, maka Allah mencatat untuknya, untuk setiap orang mukmin yang laki dan perempuan itu satu kebaikan. Jadi kalau antum baca doa, Allahumma ghfirli wa li walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, ya, wa tub alaina. Saya biasanya gitu. Nanti kita kaji redaksinya. Berarti kita mendoakan siapa? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang mati. Berarti kita mendoakan berapa orang? Mendoakan berapa orang? Mendoakan miliaran orang. Nah, berarti kita mendapat kebaikan sejumlah orang yang kita doakan. Luar biasa ini. Ini amalan yang dahsyat ini. Ya, ini hadis sanadnya hasan. Apalagi juga disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, bahwa kalau kita mendoakan orang lain, yang kita doakan itu tidak tahu, itu adalah doa yang mustajab. Ad-doa bidhahril ghaib, karena ada malaikat yang mengaminkan. Ya. Hadisnya berbunyi dari sahabat Ummu Darda radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabah, inda ra'sihi malakun muwakkalun, kullama da'a li akhihi qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim bidhahril ghaib, yaitu yang didoakan tidak tahu. Didoakan yang didoakan tidak tahu. Itu adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah. Karena di atas kepalanya ada malaikat yang khusus diwakilkan bertugas untuk ini. Setiap dia berdoa untuk saudaranya sesama muslim, maka malaikat yang bertugas itu mengatakan amin walaka bimithlin. Semoga doamu dikabulkan dan semoga kamu mendapatkan seperti itu. Wah, ini Masya Allah. Ini hadits yang dahsyat, ini hadits yang luar biasa, ini hadits antum pegang. Antum jadikan hadits ini pedoman hidup antum. Ya. Dan ini doa yang mustajab ini. Antum doakan orang yang didoakan tidak tahu kalau kita mendoakan. Di atas kita ada siapa? Ada malaikat. Bilang apa malaikatnya? Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu dan semoga kamu mendapatkan seperti itu. Jadi kalau antum punya hajat apapun, antum doakan orang lain. Antum sakit, antum doakan orang sakit. Ya Allah, saudaraku sesama muslim si fulan sakit, ya Allah, sembuhkan dia. Apa kata malaikat? Semoga doamu dikabulkan, amin, dan semoga kamu juga disembuhkan oleh Allah. Antum lagi susah, sumpek, galau, banyak masalah, doakan orang-orang, ya Allah, si fulan hilangkan sumpeknya, si fulan hilangkan galaunya, si fulan hilangkan sedihnya, si fulan hilangkan problemnya, ya Allah. Malaikat mengatakan amin, semoga doamu dikabulkan, semoga kamu juga dihilangkan sumpekmu, galaumu, problemmu, dan seterusnya. Jadi jangan pelit-pelit mendoakan orang lain, tidak rugi. Karena itu antum kalau keluar rumah yang banyak mendoakan orang. Pokoknya kelihatan orang doakan. Kelihatan orang apa? Orang tukang sapu, ya Allah berilah kesehatan tukang sapu ini, ya Allah berilah hidayah, berilah rezeki yang halal. Kelihatan apa lagi? Tukang becaan, ya Allah mudah-mudahan tukang becaan ini Engkau berikan rezeki yang halal, ya Allah, dia sehat dan mudah-mudahan dia bisa mendapat pekerjaan yang lebih bagus lagi.
Terus lihat ini doakan, lihat ini doakan, kanan, kiri, depan, belakang, doakan semuanya. Doanya kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Yang seneng antum, yang bahagia antum, yang sukses antum, yang sehat antum. Subhanallah. Itu termasuk salah satu resep untuk menjadi orang yang sukses, bahagia, barokah dunia akhirat. Ojo medit-medit nduwakno dulurmu. Jangan pelit-pelit mendoakan orang lain. Karena doa-doa kebaikan yang kita panjatkan, hakikatnya kembali kepada kita. Kita nyenengkan orang, kita disenengkan oleh Allah. Kita membahagiakan orang, kita dibahagiakan oleh Allah. Kita membesarkan dadanya orang, dada kita dibesarkan oleh Allah, diluaskan sehingga tidak gampang sumpek. Ya, Masya Allah. Ini doa antum, hadis ini antum pegang ini. Yang banyak mendoakan orang lain. Dan doa itu jangan pelit-pelit. Jadikan hidup kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan doa. Sing aken doa terus. Doa terus, doa terus, doa terus. Tidak ada ruginya orang doa. Tidak ada modalnya. Modal apa doa itu? Modal, mohon maaf, modal cangkemmu. Modal cangkem. Modalnya cangkem tok wis doa, ya. Jangan pelit-pelit, doakan. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah sayangi si fulan, ya Allah berilah hidayah si fulan, ya Allah lancarkan acaranya si fulan, ya Allah mudahkan urusannya si fulan. Balik ke antum sendiri yang dapat antum. Wah ini Masya Allah. Dan jangan apa? Jangan main-main dengan doa. Doa kebaikan, jangan doa keburukan. Termasuk mendoakan Indonesia, jangan berdoa keburukan. Doa kok sing elek-elek iku lho. Lek dikabulno rugi dhewe awakmu. Iya. Sekarang kita mendoakan Indonesia jelek-jelek. Terus apa faedahnya? Betul apa enggak? Mendoakan pemimpin doa kejelekan. Terus apa faedahnya terus? Ya Allah, tak doakno pemimpinnya bongkok kabeh, mati kabeh. Terus apa faedahnya apa terus? Apa faedah dari doamu itu? Apa faedahnya kira-kira? Apakah kalau dia bongkok terus selesai urusannya negeri ini? Enggak. Doakan kebaikan. Ya Allah berilah dia petunjukmu, berilah dia hidayahmu. Seperti itu. Memang kalau masalah hukum doa keburukan secara hukum boleh-boleh saja mendoakan keburukan orang dolim. Secara hukum boleh. Tapi kalau di depan masyarakat, di depan umum, itu perlu dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Berdoa di mimbar kejelekan untuk penguasa, apa maslahatnya? Tidak ada maslahatnya. Itu hanya menimbulkan madarat dan tidak menyelesaikan masalah. Betul apa enggak? Ya. Sekarang antum jelek-jelekkan penguasa di medsos. Terus apa faedahnya terus? Elekno, dino iki elekno, meni elekno, emben elekno, terus seminggu elekno, saulan elekno, setahun elekno. Terus apa hasilnya? Hasilnya apa? Negeri ini berubah jadi baik? Enggak berubah. Pancet, tambah welek gara-gara doamu. Karena apa? Karena kamu doa keburukan. Maka yang terjadi adalah keburukan. Kalau hukum silakanlah, hukum boleh enggak boleh silakan hukum ya. Tapi kita mengambil apa? Pelajarannya, faedahnya itu loh opo, untungnya itu opo. Ya, lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Ya, seperti itu. Jadi usahakan yang muncul dari mulut kita itu yang positif. Semua bermula dari doa. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan Nabi Yusuf pun itu masuk penjara karena dia berdoa kepingin masuk penjara. Nabi Yusuf ketika difitnah, beliau bilang apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku sukai ya daripada fitnahnya mereka ya Allah. Yang jaluk penjara, melebu penjara. Sampai-sampai kata para ulama, seandainya Nabi Yusuf doanya dirubah, seandainya kalau kita boleh berandai-andai ya. Artinya bahaya ini, lisan ini bahaya. Sampai ada ungkapan yang mengatakan al-bala muwakkalun bil qaul atau bil kalam. Bencana itu bermula dari apa? Dari ucapan, dari mulut. Gara-gara mulutnya kotor, mulutnya jelek, ngomongnya buruk, doanya buruk, terjadi bencana. Ya. Usahakan kita ngomong yang positif, doa yang positif, doakan. Toh juga pemimpin itu adalah manusia yang punya hati. Mudah-mudahan sampai Allah disadarno. Mudah-mudahan sampai Gusti Allah dikai hidayah.
Dan itu nasihatnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka berhadapan dengan penguasa yang zalim, Al-Fudail ibnu Iyad, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah ta'ala alaihi majma'in. Beliau mengatakan apa? Lau kanat li da'wah mustajabah la ja'altuha lil imam. Kalau sekiranya aku punya satu doa yang mustajab, aku panjatkan kepada Allah doaku itu untuk kebaikannya pemimpin, kebaikan penguasa. Karena apa? Kalau doaku dikabulkan, penguasa jadi baik, maka rakyat menjadi baik semuanya. Ini penting. Jadi semuanya jangan diukur dengan nafsu. Nafsu rusak kabeh. Orang kalau udah nafsu kepentingan dikasih dalil tidak mau, sudah tutup telinganya, ya tuli telinganya, buta matanya, buta hatinya. Baik. Kemudian mengenai memintakan ampun untuk muslimin muslimat, itu banyak ayat-ayatnya di Al-Qur'an. Di antaranya di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun bagi mukminin dan mukminat. Kemudian juga di Al-Qur'an ada para nabi memintakan ampun untuk mukminin mukminat, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam di surat Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itu doanya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam di surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Kemudian juga para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang beriman di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 7, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan yang terakhir saya tutup dengan satu kisah. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim rahimahullahu taala. Kan tadi hadisnya sudah, ayatnya sudah. Nah, sekarang ini cerita tentang mimpi. Jadi kita bukan berpegangan pada mimpi, tapi ini mimpi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tadi ayatnya sudah, hadisnya sudah. Nah, sekarang bukti real yang nyata. Ini kisah ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Ad-Dhahhak Al-Khashshab. Beliau seorang ulama yang terkenal banyak nangis karena Allah. Beliau mengatakan, ra'aitu fima yaran naim Shuraih ibn Yunus. Aku mimpi bertemu Shuraih bin Yunus. Mimpi ketemu ulama. Fakultu ma fa'ala bika rabbuka ya Abul Harith. Lalu aku bertanya, wahai Abul Harith, kunyahnya ya, panggilannya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kamu kan sudah mati sekarang. Kamu dapat apa? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Beliau menjawab, faqala ghafarali. Allah mengampuni aku. Ya, Masya Allah, ini harapan kita. Nanti kalau kita mati, kita mendapatkan ampunan Allah. Ya, disepurani karo Gusti Allah. Wa ma'adzalika ja'ala qasri ila jambi qasr Muhammad bin Bashir bin Atha al-Kindi. Bersamaan dengan itu, Allah menjadikan istanaku di samping istananya ya, Muhammad bin Bashir bin Atha al-Kindi. Aku diampuni Allah dan aku dapat istana. Istanaku bertetangga dengan istananya Muhammad bin Bashir. Lalu yang mimpi tanya, fakultu ya Abul Harith, anta indana akbar min Muhammad bin Bashir. Lalu aku tanya, wahai Abul Harith, kamu menurut kami levelmu di atasnya Muhammad bin Bashir. Loh, kamu kok bisa istanamu selevel dengan Muhammad bin Bashir? Padahal yang kami tahu dalam kehidupan dunia, levelmu di atas dia. Kamu ulama top, dia di bawahmu. Makomnya di bawahmu dia itu. Kok bisa sama istananya, kedudukannya? Faqala
Lalu Syuraih bin Yunus rahimahullah ta'ala menjawab, la taqul dzaka fa inna Allah ta'ala ja'ala li Muhammad bin Bashir hadzan fi amali kulli mu'minin wa mu'minatin. Ya, jangan kamu ngomong gitu. Jangan kamu bilang gitu. Karena Allah menjadikan Muhammad bin Bashir mempunyai bagian daripada amalan setiap orang beriman, laki dan perempuan. Jadi ternyata Muhammad bin Bashir iki duwe amalan. Ganjarane wakeh. Apapun kebaikan orang mukmin laki dan perempuan, dia dapat kiriman. Oleh kiriman kebaikan. Nah, kenapa? Li'annahu kana idza da'allaha qala. Karena dia itu kalau berdoa kepada Allah, dia mengucapkan, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal kainin minhum wal amwat. Ya. Karena dia mengatakan, ya Allah, ampunilah orang-orang beriman laki-laki, orang-orang beriman perempuan, orang-orang Islam laki-laki, orang-orang Islam perempuan yang masih hidup dan yang sudah mati. Sehingga dia dapat ganjaran apa? Banyak. Dia mendoakan berapa miliar orang dan dia dapat kebaikan berapa miliar dari doa yang dia panjatkan itu. Masya Allah. Jadi jangan meremehkan doa ini ya. Kalau saya sendiri nyusun redaksi, monggo redaksinya bebas. Kalau saya sendiri punya redaksi, Allahumma ghfir li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Saya tambah gitu. Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Ya, ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah ibu bapak hamba, ampunilah muslimin muslimat mukminin mukminat yang hidup dan yang sudah mati, dan terimalah taubat kami semuanya. Wah, itu Masya Allah. Itu jadikan amalan. Usahakan yang banyak baca itu. Misalnya kita jadikan wirid. Wirid itu artinya amalan yang rutin, kontinu. Wirid itu artinya ya tidak boleh kurang, kalau bisa tetap dan bahkan bertambah. Misalnya wis gak usah akeh-akeh, mulai akeh-akeh antum ngantuk pitu, wis sedina ping pitu lumayan, tapi sedina harus ping pitu. Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Sedina ping 7. Gampang apa enteng? Gampang apa enteng? Praktekno. Menelali apa gak? Iya. Itu atau ya. Tiap-tiap mari sembayang ping 3. Nah gitu. Jadi kita punya amalan yang jelas itu loh, punya target. Karena kalau tidak punya target nanti blank, bingung, katanya lapo aku ini. Kalau punya target itu jelas. Pokok setiap saya selesai sholat 5 waktu, selesai saya baca wirid-wirid, dzikir-dzikir, saya baca ping 3. Oh, lumayan. 3 ping 5 piro? 15. Wah, Masya Allah. 15, Masya Allah. Tambah mana? Wah, Masya Allah. Tiap hari sembahyang ping 7. 7 kali 5 piro? Oh, iya. Nah, itu Masya Allah. Ganjarannya luar biasa. Antum dapat kebaikan bermiliar-miliar. Wis contohnya ngimpi tadi, itu ada ulama yang ya kalibernya itu menurut ukuran manusia, ndek nisor. Tapi ternyata di kuburan istananya berdekatan, bertetangga. Kenapa? Ternyata duwe amalan. Amalannya apa? Istighfar lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Baik, itu dulu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.